Nah, ini berikutnya adalah bagaimana kita mengobservasi lapisan horizontal, ya. Ini kita menyebutkan dua lapis, tapi ada orang juga menyebut satu lapis. Ini tergantung persepsi kita, ya. Ini kadang-kadang satu lapis dengan syarat ini ada V1 dan V2 atau dua lapis seperti ini, ya. Nanti kita bahas belakangan aja. Ini sementara bilang aja dua lapis horizontal, ya. Ini sama ini maksudnya gitu, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kenapa ada lapisan miring adalah pertama-tama dari lihat observasi. Seandainya kita punya sumber, dua sumber gelombang seismik, ya. Yang satu ditembak dari kiri, yang satu ditembak kanan, kiri kanan seperti yang katakan tadi. Ini receivernya. Maka kita punya suatu kurva hodokron atau travel time curve. Ini kira-kira simetris, ya. Ini sama ini simetris ini, ya. Ini sama ini simetris, ya. Ini ada V1 nya sama, V2 nya sama, dan sebagainya, ya. Yang gambar di bawah. Tetapi kalau kita punya lapisan miring, maka logis-logisnya ini misalnya merambat ke sini, ini akan datang lebih dulu, ya, lebih cepat dibandingkan dengan yang di sebelah kanannya, yang ini. Karena untuk menjangkau lapisan dalam, dia butuh jarak dan waktu tempuh yang lebih panjang dibandingkan dengan yang lapisannya dangkal, ya. Sehingga kita punya suatu profil yang asimetris di sini, ya. Ini misalnya ini lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelah kanannya, dimana sebelah kanan adalah lebih dalam, ya. Dengan demikian kita kalau punya profil asimetris, maka ada kemungkinan dia itu lapisannya miring, ya. Nah, kemudian dalam perjanjian kedua adalah kita dari sini kita bisa menggambar seperti ini, ya. Nah, dari gambar seperti ini maka kita akan bisa menggambar mana waktu rambat ke bawah. Yang ini kita lambangkan dengan in down deep, ke bawah, ya. Kalau ini kita lambangkan dengan up deep, ke atas di sini. Up deep. Jadi ditembak dari sini kan ke atas maksudnya gitu tuh kan. Makin ke atas. Tapi kalau dari sini down deep artinya ditembak dari sini maka makin lama ke bawah. Itu maksudnya ada D, ini ada up, ya. Sedang ini interceptnya, ya. Ini yang time depth yang total, ya, yang total. Okay. Nah, yang kedua juga adalah ini kalau kita boleh katakan titik tengah. Titik tengahnya ini ada di tengah-tengah ini untuk horizontal, ya. Kurang lebih simetrisnya kelihatan. Tapi kalau ini nggak kelihatan ini, ya. Ini mungkin di tengah, tetapi ini titik ketemunya ini bergeser, ya. Titik ketemunya bergeser. Itu kira-kira yang membedakan dari lapisan horizontal dan lapisan miring, ya. Jadi lapisan miring itu ada yang asimetris ini, ya, bentuknya. Jadi kalau horizontal itu simetris baik kiri maupun kanan. Nah, sebelum kita tiba kepada perhitungan yang menurut saya ini agak rumit, ya, agak rumit, mari kita lihat dulu perjanjian yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu yang pertama ini ada kurva Tx atau hodokron, ya. Kemudian yang kedua ini menggambarkan kurva rambat, menggambarkan rambatan ray di bawah permukaan, ya. Ini yang disebut down deep karena kalau digambar ini lapisannya miring dibandingkan ini yang waktunya tiba lebih lama, maka kita punya sketch seperti ini, ya. Oke, kemudian yang kedua kita lihat asimetrik ini dan sebagainya, ya. Kemudian V1 V2 seperti biasa. Yang patut kita lihat di sini adalah yang disebut V1 V2 true di sini itu mungkin tidak sama dengan yang kita peroleh dari atas walaupun ada hubungannya dengan Tx ini, ya, yang seperti lapisan sederhana. Nah, nanti kita bahas di sini bahwa V1 V2 ini mungkin tidak sama dengan yang kita lihat di atas atau yang kita pick dari atas. Karena itu harus perlu koreksi dan melihat formulasinya, ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana si ray
eh, merambat, ya, merambat, maka kita akan melihat ini misalnya nih S aksen ke arah B, gitu kira-kira ya, ke arah B. Dan kemudian ini titik B-nya. Nah di sini ada titik E di sini, titik E. Ya. Kemudian apa yang terjadi kalau kita buat ekivalensi gelombang ketika mencapai di sini adalah seperti ini, ya. Maka akan kita lihat gelombang misalnya sejarah ini juga akan mengalami pelakuan yang sama. Jadi pada T yang sama, ya, ini pada T yang sama, imajinasinya kita dapat dari sini, kemudian di tempat lain dia akan menyentuh titik yang sama di sini, ya. Terus apa yang terjadi kalau kita membuat formulasi tadi? Ini batas lapisannya, ini ya. Ini V1, V2. Nampak pada yang sama, dia akan merambat pada waktu yang sama, akan tiba pada titik B ini. Nah, gitu, ya. Jadi ketika sama-sama di sini, ya. Ketika kita sama-sama di sini di sisi gelombangnya, kemudian dia akan meneruskan ke arah B, baik dari yang garis hijau ini maupun yang dari sini. Pada saat yang sama akan tiba pada saat di sini. Tentu saja ini imajiner karena diturunkan dari pengetahuan kita tentang hukum Snell dan Huygens, ya, yang Huygens. Oh ini sama loh, kalau ini di sini ditarik yang sama, kan ini nggak beda jauh gitu, ya. Titik singgung istilahnya. Nah ini kan waktunya yang sama, ya. Ini kan ini waktunya akan sama, oke? Nah inilah yang mendasari kenapa kita bisa mensubstitute yang alih-alih kita menghitung EB ini, kita menghitung ini saja, tapi dengan syarat ini adalah ada efek V2. Kalau ini ada efek V1. Yang penting T EB ini, TEB itu sama dengan T apa ini, TAB ya, TAB ya, TAB, ya. Dimana TAB adalah jarak EB, jadi V sama dengan S per T, ya. T-nya dari S per bagi V. Jadi ini akan menjadi EB dibagi V1, sedang ini adalah akan menjadi AB V2, gitu ya. Oke, kurva ini menjelaskan bagaimana kurva rambat di waktu rambat ray dari di bawah permukaan yang miring seperti ini, dari S aksen ke B, B ke C, dan CR aksen. Kemudian dia punya tebal atau punya kemiringan lapisan seperti ini, ya, dengan kemiringan alfa, ya, kemiringan alfa. Ini yang sudut kritik ini tetap disebutnya I12, ya. Kemudian ini itu kedalaman kalau kita hitung dari vertikal lurus, ya, dengan ini itu untuk kedalaman di down deep. Sedang yang ini adalah untuk kedalaman di up deep, ya, yang H1D ini. Ini harusnya up barangkali ya. Up deep, ini yang down deep, ya. Oke. Kemudian maka si T itu bisa kita hitung dari S aksen B ini, ya, ke BC ke CR aksen, ya. Atau nanti kita bisa kita ringkas, ya, bisa ringkas sesuai dengan apa yang kita bisa informasinya dari atas permukaan, ya. Yang pertama kita penggal, ya, penggal SB aksen ini menjadi SE aksen X aksen E plus EB. Kenapa dipenggal? Karena untuk memudahkan pada waktu kita menghitung X aksen ini, ya, kita menghitung X aksen ini. Jadi alih-alih kita menghitung seperti biasa, maka kita alihkan E ini ke titik A. Nanti penjelasannya berikut ini.
maka kita bisa menghitung yang kita substitute saja dari titik ini ke sini itu AD, ya, AD ini, ya, AD. Sama saja AD itu adalah A ke B dan E ke B itu akan sama, ya. Ditambah BC, ya, ditambah CD, ya. Nah, ini penjelasan yang sama seperti tadi, ya. Ini jadi sinyalnya merambat ke sini, ini. Demikian pula yang sebelah kanan, ketika dia merambat itu yang garis ini, ya, sama dengan di titik. Jadi jarak tempuh dari C ke D sama dengan jarak bukan jarak tempuh, sorry. Waktu tempuh dari C ke D itu sama dengan waktu tempuh dari C ke F dengan penjelasan tadi, ya. Maka kita substitute ini sampai S aksen E saja, ya. Demikian pula yang ini dari F ini sama R aksen saja, gitu ya. Sisanya mana ini? Sisanya disubstitute menjadi DC yang ini. Ini menjadi AB. Nah, kemudian BC-nya tetap, sehingga AB plus BC plus CD adalah menjadi AD. Dengan demikian ininya adalah V2. Sedang ini adalah S aksen E dan FR aksen yang ini. Ya, kan ini dipotong. Yang ininya disubstitute menjadi ini, ya. Ini kira-kira penjelasan formula ini, ya. Jadi supaya memudahkan. Baik, jadi kita mengulangi yang sebelumnya tadi. Jadi EB ini EB ditambah BC ditambah CF kita substitute menjadi AD, ya. Ini tetap sama S aksen E, sehingga yang formula semula yang S aksen B ini akan berubah jadi S aksen E dari sini ke sini, dan potongan ini akan menjadi bagian dari AD, ya, dimana EB ini TEB ini sama dengan TAB, ya. Oke. Dengan demikian ini akan dipotong menjadi S aksen E dan R aksen F atau FR aksen di sini V1 karena ini mediumnya V1, kemudian yang AD ini adalah V2, ya. Nah, kemudian dari S aksen ini kita harus kaitkan sama kita dalam rangka mencari ketebalan atau kedalaman, ya. Jadi hubungan antara S aksen E ini dengan HD, kalau ini tuh sudutnya tegak lurus, kita bisa mencari dari rumus cos, ya. Cos I12 yang ini, ya. Cos I12 adalah S aksen E per HD. Jadi kalau HD dikalikan cos itu akan menjadi S aksen E, ya. Jadi ingat-ingat cos itu yang ini kan sama ini sejajar, ya. Ini cos artinya sudut perbandingan antara ini sama depth-nya. Nah, ratio ini akan menjadi S aksen E. Jadi S aksen E adalah H1D ini dikalikan cosnya yang ini, ya. Ini sama dengan yang ini, ya. Demikian pula yang FR aksen ini, FR aksen, ya. Ini ada subkrutisnya. Jadi kalau tadi alih-alih S1 D ini, ya, kalau ini update up ini yang ke atas itu, ya, itu cos juga, ya. Kalau ini sudut kritis I12 maka sudut kritisnya adalah di sini, ya. Dengan demikian hubungannya adalah cos I12 ini dengan H1 depth-nya itu, ya, sini H1 depth, ya, akan menjadi FR aksen, ya. Ini sudut cosnya, FR aksen dengan cosnya, ya. Terus yang kedua adalah ngitung ini X aksen G yang ini atau sama dengan AD, ya. Jadi kalau kita punya kemiringan di sini, kita bisa mengetahui juga berapa X aksen G ini, ya. X aksen G ini, ya, dengan cara kita ngitung di atasnya X ini, ya, kemudian proyeksikan ke arah cos, ya. Karena cos ini adalah, jadi ini cos alfa, ya. Jadi perbandingan antara ini
X aksen G dengan X aksen R itu adalah cos. Cos ini adalah hubungannya ini dibagi dengan ini, ya. Jadi kalau X yang kita ketahui, maka kalau X nya dikalikan cos alpha, kita akan mengetahui berapa panjang X aksen G. Itu sama dengan AD. Jadi alih-alih kita ngitung S aksen E, FR aksen dan sebagainya, maka kita kaitkan semuanya ini kepada hal-hal yang bisa kita manfaatkan maksimum, ya. Yang pertama adalah X ini kita ketahui dari atas, ya, dari atas permukaan, jadi bisa kita ukur. Yang kedua, assume, ya, ini ada sudut kemiringan. Nah, tentang sudut kemiringan nanti akan kita cari kemudian, ya. Ini juga sama, dari X ini kita akan bisa mengetahui berapa AD ini, ya. Assume, ya. Dengan demikian kita konversi semua ini, ya. X aksen ini, X aksen E dan FR aksen ini dikonversi masing-masing menjadi H1D dan H1 up, ya. Ini akan menjadi di sini, ya, akan menjadi di sini, ya. H1 SE ini S aksen E, ini FR aksen. Dua-duanya sama, dikalikan cos I 12, ya. Kemudian yang AD ini AD ini, AD per V2. Nah, AD ini udah dirubah jadi X cos alpha, menjadi X cos alpha ini, ya, per V2. Sehingga alih-alih kita memakai formula yang klasik seperti ini yang sulit dicapai, maka kita semua konversi ke X di sini dan ke ketebalan atau kedalaman lapisan di sini, ya. Jadi X dan H1D, H2D dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana ngitung depth-nya, Pak? H1D, H2D yang memang kita akan cari, ya. Sementara T ini adalah T dari seismogram, ya, yang kita akan dapat. Jadi dari sini apa yang kita ketemukan mungkin X, ya, T, ya. Kemudian V2, ya, V2, V1, strukturis tahulah kita, ya. Yang belum diketahui adalah bagaimana kita mencari H1 dan H2. Nah, dari penjelasan itu maka kita substitute yang H-nya ini menjadi 2H1D plus X sin alpha per V1, ya. Ini menjadi X cos alpha seperti tadi per V2 dan ini cos I12, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah ada kesamaan X, ya, walaupun V1-nya tidak sama, ya. Maka ini dikeluarkan jadi X per V1, ya, X per V1 dengan ini, karena ini kemudian tinggal dikalikannya V1, ya. Ini seper V2 cos alpha, ya. Yang ini adalah ini sin alpha, ya, cos alpha. Maaf, tadi ini adalah karena X-nya sudah muncul di sini, maka tinggal X kali sin alpha per V1 kali cos I12 yang ini. Sisanya yang ini, ya. Yang ini tidak termasuk X-nya, jadi ini dipisah. 2H1D per V1 ini kali cos dipisah. Dipisahnya ke arah sebelah kanan. Jadi ya 21D per V1 per cos I12, sehingga formulanya seperti ini. Nah, alih-alih kita menghitung berdasarkan down dip yang ini, ya, formula ini semua dalam down dip, bisa nggak kita mengkonversi ini menjadi sesuatu yang up dip, ya, kan sama saja. Apakah kita memakai ini dan turunan X-nya atau up dip, maka kita bisa konversi H1D ini menjadi H1 up dip dikurangi GR aksen, ya, seperti ini. Jadi rumus tadi biasa saja kita tulis yang ini, ya, yang ini, sorry, ya, yang ini, ya, kita tulis saja misalnya ini H1 up-nya 2 kali, ya, gitu. H1 up 2 kali apa artinya? Ini H1 up dan H1 up ini, tetapi harus dikurangi dengan X ini, ya, supaya menjadi H1D. Ini H1D kan. Jadi H1 up dikurangi ini GR aksen menjadi H1 down dip. Jadi H1A nya adalah artinya dikalikan 2 saja di sini, ya. Tetapi harus akhirnya dikurangi dengan ini supaya menjadi salah satu dikurangi menjadi ini, ya. Dikurangi X sin
alfa. Ya, dengan demikian rumus tadi akan menjadi yang pertama dihitung dari down dip ini, dari T yang down dip ini, atau kita menghitung T dari up dip. Artinya kita seolah-olah menghitung dari sini ke dari bawah, dari kanan ini ke kiri, ya, T up dip. Jadi ini S cos alfanya tetap sama, hanya kalau dihitung dengan ini akan menjadi 2H1 minus X sin alpha per V1 cos I12. Sementara yang up dip ini adalah ada plusnya, ya, ada plusnya.